Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas masalah saya selalu mengatakan kita harus merotasi pupuk itu 1 bulan sekali. Dan apakah itu tidak merugi? Bagi saya sih, bagi saya teman-teman, bagi saya tidak merugi, entah bagi teman-teman. Namun apa yang akan saya sampaikan di sini adalah hasil dari saya melakukan pemupukan rotasi per 1 bulan sekali. Nah teman-teman, ini lumayan cukup panas hari ini ya. Sudah hampir 1 bulan tidak ada panas yang secerah ini, hari secerah ini. Jadi kualitas videonya juga lumayan terang dan masih dalam kondisi puasa teman-teman. Semoga kalian yang menjalankan ibadah puasa masih tetap diberi keimanan yang kuat dan terus semangat hingga nanti di akhir bulan Ramadan, dan tentunya nanti kita akan berbahagia di bulan atau di suasana Idul Fitri. Jadi teman-teman, yang saya lakukan selalu saya sampaikan kepada teman-teman untuk selalu merotasi pemupukan 1 bulan sekali. Bahkan saya teman-teman, ketika saya punya uang lebih, saya selipkan di tengah-tengahnya ini, saya berikan pupuk walaupun hanya ya 2 sendok 3 sendok, karena saya sangat senang melihat pertumbuhannya. Ini sawit saya teman-teman, BL1 Lonsum, usianya ini 14 bulan dan alhamdulillah tingginya ini sudah hampir 5 meteran teman-teman, sudah tinggi, bonggolnya sudah besar dan kemarin sudah saya kastrasi alhamdulillah, dan semua batangnya hampir sama teman-teman, bisa kita lihat. Nah, yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa kita harus meratasi pemupukan setiap bulan. Apakah tidak rugi kita mupuk setiap bulan? Tentu menurut saya tidak rugi, karena apa? Hasil yang saya dapatkan ya membahagiakan saya. Saya memiliki target 2 tahun bisa panen karena realistis teman-teman. Yang saya tanam ini BL1 Lonsum yang keunggulannya adalah quick starter yang bisa dipanen perdana itu 25 bulan. Jadi saya realistis, saya tidak mengada-ngada. Kalau saya tanam benih yang memang ditargetkan itu 30 bulan, kemudian 36 bulan atau 28 bulan, sedangkan saya menargetkan 25 bulan, tentu itu tidak realistis karena benih yang saya tanam memiliki keunggulan itu dan saya harus mengejarnya teman-teman. Nah, yang saya lakukan itu melakukan pemupukan hampir setiap bulan dengan dosis seadanya. Nah, ini yang penting teman-teman. Yang penting harus kita ketahui sebagai petani kecil, sebagai petani abal-abal. Bukan benihnya saja yang abal-abal, tapi petaninya abal-abal. Namun kita harus menuju petani yang profesional dan kita harus bisa mencintai pekerjaan kita. Nah, hasilnya apa teman-teman? Inilah hasilnya dengan penampakan yang baik, dengan usia yang masih muda namun sudah menampakkan wujud yang menurut saya adalah sempurna bagi saya. Dan tentunya teman-teman, daripada kita melakukan rotasi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dengan dosis yang besar, lebih baik kita bagi. Ketika kita tanam sawit walaupun hanya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, kemudian nanti meningkat hingga 1 gelas, hingga 2 gelas, hingga 3 gelas dan seterusnya, itu nanti akan menjadi penyemangat kita teman-teman. Jadi kita itu terpacu dan terpicu untuk terus merawat sawit kita. Kalau kita lakukan rotasi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kita itu terkadang lupa. Ya, manusia itu namanya lupa, banyak tempat salah. Kadang besok akhirnya hingga 4 bulan. Dan si sawit ini memerlukan makanan, apalagi ketika di masa-masa TBM seperti ini teman-teman. Dia itu perlu sangat sekali memerlukan nutrisi untuk laju pertumbuhannya. Kita genjot teman-teman, kita genjot. Nanti apakah kita ini tidak ngos-ngosan? Ya, itu tadi yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau memang tidak bisa kita merawat sawit 1 hektar, tanamlah dulu 1/2 hektar atau 1/4 hektar. Yang penting sawit ini sangat-sangat nanti bisa produktif teman-teman. Karena apa? Ketika kita lalai dalam awal perawatan, maka nanti hasilnya juga akan jelek. Itu yang pasti terjadi. Ketika sawit itu pemiliknya lalai teman-teman di awal-awal penanaman hingga usia 3 tahun, 4 tahun, itu nanti buahnya tidak akan bagus. Karena itu akan terlambat. Karena memang kalau manusia itu biasanya seperti ini. Kalau
alat reproduksinya belum matang, itu bisa menghasilkan keturunan yang tidak matang juga. Itu teman-teman. Jadi sama saja manusia dengan sawit. Jadi ketika memang kebutuhan nutrisinya itu kurang, ya nanti pertumbuhannya di selanjutnya juga akan terhambat. Nah, ini contoh teman-teman, ini punya tetangga saya ya, namanya tetangga ya, sepadan. Itu menjadi hal klasik bagi kita petani otodidak ya. Ini usianya beda 2 bulan dengan punya saya teman-teman. Ini 14 bulan, ini 1 tahun. Kalian bisa membedakan, sangat-sangat jauh berbeda. Karena memang saya menerapkan hal seperti itu. Nah, ini punya saya teman-teman, saya tanam baru karena ya kita bagaimana ya ceritanya. Sudah saya bilang kalau yang punya saya jauh boleh dekat. Nah, yang saya dekat boleh jauh, tapi beliau masih menanam di dekat punya saya. Ya, daripada tanah saya spesnya kosong teman-teman, dari sana ini dapat 10 meteran ya saya tanam di sini. Ya, seperti itulah teman-teman. Susah mau bicaranya, itulah yang ada di tempat kita seperti itu. Jadi kita lanjut teman-teman ke pembahasan apa tadi ya? Masalah per 1 bulan sekali. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini bedanya 2 bulan. Saya tanam bulan 1, beliau ini saya tanam bulan 1 awal, beliau ini bulan Februari atau bulan 2 di tahun yang sama. Dan hasilnya, nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, sangat beda sekali. Dan tentunya apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika kita melakukan perawatan dengan tulus, dengan melakukan dengan penuh semangat, tekad batu semangat api, tentu kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Kata pepatah itu mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Ketika kita memang benar-benar berusaha sebaik mungkin teman-teman, tentu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita memupuk setiap bulan, apakah tidak rugi? Ya tentunya kalau di awal-awal penanaman seperti ini ya kita memang rugi teman-teman, karena memang kita tidak bisa menghasilkan dari sawit kita ini. Namun itu bukan rugi yang sesungguhnya. Ketika dia ini bisa, si beliau ini sudah bisa menghasilkan dalam waktu yang cepat, tentu kita akan segera balik modal. Itu yang jadi perhitungan. Orang pebisnis itu seperti itu. Dia investasikan dulu yang terbaik dan nanti dia akan mengambil dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalkan kita membangun jalan tol. Kalau kita membangun jalan tol yang jelek, cepat rusak, tentu meskipun kita mengeluarkan biaya yang sedikit, namun ketika jalan itu cepat rusak, nah kita tidak akan mendapat keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Itu adalah bisnis yang sebenarnya. Jadi kita buat yang terbaik dulu, nanti dia akan mengabdi kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu teman-teman. Yang pasti dengan perlakuan seperti ini, nanti dia akan cepat berkembang dan cepat berbuah untuk saya dan cepat mengembalikan modal saya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang baru tanam sawit, jangan lupa pupuk yang baik, pupuk terus setiap bulan meskipun dalam dosis yang kecil. Rajin-rajinlah teman-teman, walaupun hanya sesendok 2 sendok, namun rutin setiap bulan itu lebih baik daripada kalian melakukan pemupukan 1 karung sekali setahun. Itu teman-teman. Nah, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, rawat sawit kalian supaya cepat berhasil dan cepat berbuah serta cepat panen dan cepat kaya. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.